yang sudah kompleks itu yang membutuhkan scalability itu mereka masih menggunakan monolith. Mungkin masih ada, cuman mungkin mayoritas mungkin udah cukup banyak menggunakan microservice seperti itu. Nah, halo teman-teman, selamat datang di Principal Room. Perkenalkan, saya Daniel Rizky dan juga saya Reno Dianigarawan. Kali ini kita akan membahas topik yaitu seputar reconsider monolith atau mempertimbangkan ulang monolith. Apa itu maksudnya? Jadi mungkin teman-teman lebih sering mendengar soal scalability, cloud service, modern arsitektur menggunakan distributed microservice ya. Jadi service terdistribusi secara micro gitu ke masing-masing domain atau konteksnya, terfokus ke masing-masing tugas satu persatu, umumnya single responsible atau mungkin ada terkumpul dari beberapa responsibility namun dengan konteks yang sama gitu kan. Dan ya mulai terbiasanya hal itu kita mungkin agak jarang ya mendengar bahwa app yang sudah kompleks itu yang membutuhkan scalability itu mereka masih menggunakan monolith. Mungkin masih ada, cuman mungkin mayoritas mungkin udah cukup banyak menggunakan microservice seperti itu. Nah, sesuai topik yang ingin kita bahas, reconsider monolith, artinya maksud kita adalah mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan kembali, bisa nggak sih pakai monolith itu bisa scalable seperti ketika kita menggunakan microservice. Nah, sebelum kita menyimpulkan seperti apa nih monolith gitu, monolith dalam hal ini, kita akan membahas dulu soal microservice yang sering kita temui di beberapa project yang scalable dan bahkan mungkin project MVP saja udah terpikirkan microservice yang ini ya seperti terlalu jauh mempersiapkan payung padahal masih musim kemarau gitu. Nah, mungkin dari Reno dulu, pengalaman soal microservice mungkin bisa bantu share ke teman-teman. Ya, kalau pengalamanku sendiri untuk microservice sih ya biasanya itu yang ku pernah tahu itu ada service di mana digunakan untuk membagi tiap domain artian ini untuk handle satu tugas biasanya. Contohnya payment atau enggak logic business flow itu sendiri di dalam satu service. Lalu handling untuk data gitu. Lalu ada lagi juga service yang lebih besar lagi di mana email saja itu dibuatin microservice sendiri untuk handle email. Lalu ya seperti tadi itu contohnya aja payment gitu. Nah, di dalam service itu kan cuma dia akan menghandle logic berhubungan dengan payment, seperti integrasi dengan third party dan lain sebagainya, yang dimana yang bertanggung jawab untuk payment itu cuma service itu. Nah, lalu ada lagi yang berurusan dengan logic dari core flow bisnis itu sendiri, dimana si logic core ini nanti akan menggunakan service yang ada di payment untuk masalah pembayarannya. Oke. Nah, sedangkan logicnya sendiri itu tetap ada di service yang berbeda. Sama juga dengan hal data, yang masalah data master itu ada di yang handle itu adalah service yang berbeda, seperti export import kayak gitu. Oke. Dimana itu nggak mengganggu service core yang ada di microservice yang lain gitu. Oke. Kenapa sih pada dasarnya kita memilih microservice? Setaumu apa? Setauku agar fungsi atau enggak tugas-tugas itu enggak terlalu
besar di dalam satu service gitu. Artinya dia perlu membagi biar diharapkan ini bisa menjaga apa itu seperti tanggung jawab tiap service itu nggak sebesar kalau dijadiin satu semua gitu. Oke. Artinya benefit kita sebenarnya purpose kita menggunakan microservice kan purpose awalnya distribusi load ya. Iya. Kadang ada micro yang loadnya nggak terlalu banyak, ada yang micro yang loadnya gede, yang justru ketika kita menggunakan microservice ini bisa kita set up per masing-masing service kebutuhan resource-nya tergantung kepada load masing-masing. Tujuan awal seperti itu ya. Yes. Terutama ketika ada yang down itu harapannya itu nggak mematikan semua service yang lain gitu kan. Nah, itu memang purpose yang biasanya menjadi alasan ya kita menggunakan microservice ya, yang umum gitu ya. Cuman mungkin secara sering berjalannya waktu kita kadang mengalami beberapa mungkin apa ya cons dari penggunaan distributed microservice ini ya. Mungkin seperti kayak pertama adalah setuju nggak soal manajemen. Misal sebuah tim terdiri dari beberapa orang, 5 orang nggak saja. Terus ada sekitar 10 micro, artinya mungkin kalau dibagi rata 1 orang 2 micro. Dia yang lebih tahu soal micro tersebut dan dia lebih clear soal bisnis logic tersebut. Gimana case-nya ketika 1 orang tersebut misal dia hilang dari tim. Artinya yang tahu itu kan siapa gitu. Yeah. Nah ini kan biasanya solusinya seperti kita membuat well documented soal microservice, dia bisnisnya seperti apa di micro tersebut, logik-logiknya dan ada apa saja di dalam situ gitu kan. Pada umumnya kita solusinya dokumentasi gitu kan. Itu hal pertama. Dan mungkin sebagai contoh kedua, jika umumnya kita karena penggunaan microservice ketika ada kebutuhan interaksi ke micro yang lain, ini kan artinya ada tambahan layer traffic ya. Yes. Ini artinya ada latensi meskipun mungkin meningkat sedikit gitu kan. Meskipun mungkin bertambah sedikit, tetap itu ada artinya penambahan latensi. Ya. Dan ketiga mungkin gimana case-nya ketika ada yang fail di salah satu service, sedangkan mungkin suatu proses bisnis tersebut membutuhkan serangkaian interaksi ke banyak micro. Artinya kita memikirkan seperti failover-nya atau circuit breaker. Ketika fail kita ngapain, retry dan sebagainya gitu kan. Itu yang sering kita temui ketika manage sistem back-end service gitu, menerapkan microservice mungkin hal-hal seperti itu ya. Mungkin apa yang menurutmu hal lain juga yang sering kamu alami? Problematikanya gitu. Mungkin seperti kata Mas Dana itu, maintenance tentang tiap servisnya gitu. Terkadang kalau emang kita nggak well know about suatu service itu, terkadang jika terjadi error kita agak susah untuk trace di mana nih asalnya dari service yang sedang kita kerjakan atau emang depend ke service yang lain gitu. Kalau tidak ada log yang proper gitu. Oke. Itu artinya kita perlu setup traceability tools lagi ya. Entah APM atau dan seterusnya yang ya ini untuk demi ya melihat interaksi antar trafficnya, antar service maksudnya ya, antar service ini. Artinya kita perlu install APM untuk tahu jika ada isu dan sebagainya, apakah dari service ini atau dari service ini. Nah ini ya artinya cost plus juga ya, penambahan biaya tuh tooling seperti itu. Mungkin apa lagi yang mungkin terkendala data mungkin. Dulu pernah suatu project gitu, service-nya itu bisa dibilang salah configuration gitu, dimana dia itu cuma nerima data satu persatu.
Sedangkan tiap request itu bisa sampai ribuan. Akhirnya pada suatu ketika itu dia udah sampai 2 juta request. Oke. Yang queue, dimana itu mau nggak mau harus mengubah logic yang dimana itu cuma terima satu bisa nerima banyak sekaligus gitu. Oke. Ya ini salah satu yang sering perlu kita terapkan juga ya kalau di microservice kita biasanya kadang ada perlu beberapa case penerapan event driven ya, artinya menggunakan message broker, entah PubSub atau apa gitu ya. Dan ya itu memang real case juga. Untuk ngirim ke suatu micro ternyata antriannya sudah terlalu penuh dan ini jadi memory issue ya. Ya memang yang juga salah satu yang kita alami ya soal itu. Iya. Nah, ya itu sebenarnya banyak benefit juga dari micro. Cuman kadang ada hal-hal yang ketika sudah cukup mature dalam suatu aplikasi gitu, problem microservice ini muncul soal interaksi antar service-nya gitu seringkali. Yang mana ini kadang isu yang simple kita membutuhkan waktu berhari-hari untuk tracing. Ini root cause-nya dari service mana gitu biasanya. Belum lagi ketika misal timnya udah nggak utuh lagi ya, core mungkin original timnya udah nggak ada, terisi orang-orang baru ya. Ini kan perlu belajar lagi gitu dengan existing sistem yang sudah berjalan. Nah, itu memunculkan suatu pertimbangan. Gimana kalau kita menerapkan konsep monolit kembali gitu di sisi backend? Artinya nggak micro dan micro gitu. Kita single fetch kepada satu sistem backend yang kita percaya gitu. Cuman mungkin monolit di sini nggak seperti pada ya mungkin 5 tahun yang lalu gitu, monolit yang boilerplate dari Laravel misal gitu, yang mana itu memang cepat, namun ketika berbicara scale itu mulai muncul problematik gitu. Mungkin ada hal yang ingin kamu share juga teman-teman soal serverless atau monolith ini. Ya, mungkin bisa dibilang mungkin ini bisa tergantung ke engineer sendiri. Cuma yang kurasakan kalau ketika memakai monolith itu bisa setidaknya bisa mengurangi jam requirement development itu sendiri gitu. Nah, itu paling penting. Ya, kalau kita tahu kan kalau kita banyak microservice otomatis ini kan saling depend. Jika ada suatu fitur di mana membutuhkan 2 service ini, maka otomatis kita harus develop dua-duanya kan. Nah, sedangkan monolith kan kita cukup satu di mana semua itu sudah runtut dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir sesuai ekspektasi yang fitur-fitur baru yang kita inginkan gitu. Oke. Dan ya bicara scale and performance pasti proven ya, karena seperti yang disebutkan tadi Amazon Prime bahkan melakukannya yang merupakan aplikasi global ya, seluruh dunia ada penggunanya gitu. Nah, menarik soal tadi development time, itu yang menjadi dasar kita di Refactory kita nge-launch sebuah layanan yaitu MVP in 30 days. Jadi ketika ada klien membutuhkan project-project MVP yang butuh segera untuk selesai dalam waktu maksimal 30 hari. Nah, itu dengan teknologi yang kita terapkan dan sudah kita uji coba ya, udah benar-benar kita uji coba dan secara performance dan scale itu berjalan dengan baik. Nah, itu yang mulai kita secara rata ya diterapkan di Refactory, yaitu sebuah layanan baru yang bernama MVP in 30 days. Ketika calon klien ingin memiliki sebuah app yang mana scale-nya adalah MVP dan perlu segera selesai dalam 30 hari menggunakan teknologi yang pasti modern,
back end service yang sudah monolith tersetup dengan ERD yang begitu fit gitu. Terus yang pasti cost yang nggak terlalu tinggi dan scalable gitu. Jadi sekian teman-teman sesi Principal Room kali ini, bisa ketemu di topik yang berikutnya. Dadah.